Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang ya. Kali ini saya mau membahas karena pertanyaannya sudah mulai bagus dan berkualitas banget ya yang masuk, baik via email, komentar di YouTube ya, atau langsung di Instagram, di beberapa media sosial saya. Ini saya juga saluk ya buat teman-teman semuanya. Pertanyaannya bagus banget. Mungkin saking lamanya kita diteror, saking lamanya kita diintimidasi, saking lamanya rasa takut itu ada dalam diri kita, sehingga jadi bertanya-tanya dalam pemikiran nih, kenapa si pinjol begitu banyak orang yang gagal bayar, yang telat bayar, tapi si pinjolnya tetap saja ada di Indonesia gitu loh ya. Banyak yang sudah diblokir. Kalau yang diblokir ya kita oke aja ya, karena memang saya bilangin pemblokiran itu ya sama aja kayak pembodohan publik aja kalau saya rasa gitu loh. Karena kenyataannya banyak pinjol-pinjol itu yang masih berganti nama. Dan yang mau kita bahas hari ini adalah begitu banyak orang yang gagal bayar pinjol, kenapa sih pinjolnya tidak bangkrut? Ya, ini heran kan teman-teman semuanya. Kok bisa ya seperti itu? Dia punya modal berapa? Dia punya duit berapa? Investornya berapa banyak sih? Miliarder mana sih gitu loh ya. Kan jadi pertanyaan itu banyak banget di email saya. Kenapa bang? Kami perhatikan dari channel Anda saja, itu umumnya orang yang telat bayar dan gagal bayar ya. Dan subscriber saya itu mencapai 500.000 ya. Bayangin 500.000 ini telat bayar gitu loh, gagal bayar, ya otomatis berapalah kelumpuhan dari perputaran dana dari si pinjol gitu. Tapi si pinjolnya itu malah makin banyak gitu loh, bukan makin berkurang ya. Dan teman-teman boleh simak ini sampai habis. Saya mau jelaskan secara logikanya buat Anda semuanya, biar Anda bisa mikir bagaimana sih trik si pinjol ini sehingga dia mampu bertahan di Indonesia selama itu gitu loh, dan dia masih mendapatkan untung ya. Dan sebelumnya saya sampaikan juga buat yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan, linknya ada di deskripsi, sudah saya sematkan di situ. Anda tinggal klik ke link itu, nanti berbagai keuntungan Anda dapat di situ, terutama mungkin konsultasi untuk masalah Anda supaya tidak mentok ketakutan, karena orang yang telat bayar dan gagal bayar ini butuh pendampingan ini supaya bisa semangat kembali. Penasaran ya, kenapa saking banyak orang yang gagal bayar pinjol, kenapa si pinjolnya tidak pernah bangkrut ya? Habis itu lagi pertanyaannya, begitu banyak pinjol yang telah diblokir oleh Satgas Waspada Investasi, bahkan nominalnya nggak tanggung-tanggung mencapai 3.000-an ya pinjol ilegal yang telah diblokir. Kenapa masih ada gitu loh ya? Mungkin dari kemarin saya sudah bilangin, mungkin ya sejak 2019 di beberapa video saya sampaikan, pemblokiran itu ya kalau saya sendiri menganggap itu hanya sebatas ya pembodohan publik aja lah. Kenapa saya bilangnya pembodohan publik? Setelah pinjol diblokir, apa konfirmasi dari Satgas Waspada Investasi? Gak ada, hanya sebatas umuman saja. Pinjol ini telah diblokir. Terus keuntungannya bagi kita apa? Ya, ini di 2019, 2020 banyak gitu loh. Baru di 2021 kemarin langsung Bapak Menko Polhukam ya, Bapak Mahfud, mengambil tindakan tegas dalam hal itu. Begitu pinjolnya telah banyak yang diblokir, bahkan banyak penggerebekan waktu itu, langsung beliau konferensi pers, mereka menyampaikan bahwa pinjol ilegal tidak perlu Anda bayar lagi. Ya, itu Menko Polhukam. Dan selama ini sebelum Menko itu mengkonfirmasi tentang pinjol ilegal ini setelah lebih dahulu diblokir oleh Satgas Waspada Investasi bersama OJK juga, tapi tidak pernah mengkonfirmasi untuk menyuruh orang-orang berhenti membayar pinjol ilegal ya. Dan di waktu 2018 ada lagi yang menarik.
dari Kominfo. Ya, Kominfo bilangin, pinjamlah sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal, tidak usah dibayar. Dan statement ini dipelintirlah oleh beberapa orang yang mempunyai kepentingan berbeda di dunia pinjaman online. Salah satunya mungkin joki pinjol. Ya, dia memanfaatkan momen-momen ini. Untuk apa? Untuk mengambil data-data dari para debitur yang masih menginginkan pinjaman, yang masih ingin menyelesaikan pinjol legal mereka. Itu asumsinya. Padahal di dalam itu mereka menginginkan keuntungan juga. Ya, 1.400.000 buat mereka, 600 buat si yang mempunyai data tadi. Ya, kita balik lagi. Kenapa pinjol ilegal begitu banyak yang diblokir, tapi begitu banyak juga yang malah muncul? Begitu pemblokiran terjadi, esok paginya plafon berubah dengan ganti nama, tapi data tetap data yang sama. Kenapa saya bilangin data yang sama? Nyatanya para si pinjol ini masih tahu data-data dari nasabah yang sempat meminjam ke mereka. Mungkin Anda bingung, Anda terjebak misalnya di aplikasi A, tiba-tiba ada aplikasi D yang menagih. Padahal aplikasi A ini berganti nama ke aplikasi D. Ya. Sehingga apa asumsi Anda? Saya nggak merasa minjem bang di sini, tapi saya ditagih. Padahal dia berganti nama. Itulah yang terjadi sampai detik ini. Ya, pengguliran data. Dan walaupun memang juga ada, kita tidak minjam, contoh, kayak kita tidak pernah minjam di pinjol legal, tapi tiba-tiba ada yang nagih, mengatasnamakan inilah. Kayak tadi ada di Instagram, dia menyampaikan kepada saya, dia terjebak di Tokopedia khusus Dana Pala. Dana Pala ini setahu saya adalah dana yang memang difasilitasi untuk kebutuhan usaha aja gitu. Tiba-tiba dia ada tagihan di Rupiah Cepat. Ya, dari mana hal ini terjadi? Saya sampaikan tadi di Instagram, kalau bisa Anda minta dari pihak aplikasi Rupiah Cepat untuk datang ke tempat Anda ataupun debt collectornya. Habis itu tanyakan historinya seperti apa, pengiriman semulanya kemana, atas nama siapa, ke rekening siapa. Ya, di situ kita bisa melihat riwayatnya. Kalau memang ada nomor rekening atau rekening fiktif menjadi atas nama Anda, ini patut dipertanyakan. Anda datangi bank yang bersangkutan, ada apa dengan nama saya? Gitu loh. Ya, supaya ini jelas mengarahnya, supaya tidak ada lagi pinjaman yang bukan pinjaman Anda malah ditagih ke diri Anda. Ya, supaya tidak ada penyesatan dalam data kita, karena memang jaminan atau keamanan dari data kita ini tidak ada. Ya, baik dari OJK sendiri, undang-undangnya sudah ada, undang-undang perlindungan data pribadi. Ya, kayak undang-undang dari PDP kemarin. Ya, tapi jaminan untuk data pribadi Anda ini tidak digilir di dalam dunia digital tidak ada. Ya, dan ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi, kita menuntutnya kemana? Pengejarannya ini bukan perkara mudah loh. Ya, ribet. Kita lapor ke cyber dan prosesnya itu panjang. Ya, bahkan kita dalam satu hari aja kalau hanya mengurusin urusan itu kita bisa nggak makan gitu loh. Karena banyak juga orang bekerja hari ini, hari itu juga bisa makan. Kalau nggak kerja hari ini nggak bisa makan gitu loh. Jadi kayak mana dia mau bikin laporan, berurusan dengan segala macam. Harusnya ada nih jaminan penyimpanan segi ya benar-benar aman di satu data yang ada ini. Ya, bahkan kemarin itu aja sempat ada data presiden pun yang bocor gitu loh. Ya, belum lagi yang jelas saya mikirnya gini, sejak ada kita memverifikasi kartu GSM kita dengan menggunakan NIK dan nomor KK, sejak itu bermula kemunculan data yang tidak jelas, entah dari mana kita daftar di sini munculnya di sana gitu loh. Jadi memang entah sengaja data kita ini dikumpulkan, direkrut nanti untuk kebutuhan para mafia, saya juga nggak tahu gitu loh. Yang jelas sejak adanya konfirmasi, kalau Anda tidak mengkonfirmasi kartu GSM Anda, nomor Anda akan diblokir. Jadi seakan ada desakan dan dorongan segera kita membagikan data pribadi kita ke dalam hal ini. Tapi tidak ada jaminan data ini akan tersimpan rapi, data ini akan aman, tidak ada jaminan sampai detik ini. Sehingga era digital
inilah yang dimanfaatkan. Saya rasa ini yang bermain. Jadi ada saling kerjasama antara penyedia dari GSM dengan pihak P2P gitu loh. Ini asumsi saya ya, karena rentan banget kebocoran data ini gitu loh ya. Jadi kurang lebih dari saya cuman itu. Dan sekarang kita bahas kenapa pinjol tidak pernah bangkrut. Ya, kenapa pinjol tidak pernah bangkrut sementara begitu banyak jumlah yang gagal bayar, yang telat bayar. Harusnya pinjol sudah bangkrut. Ya, harusnya pinjol sudah rugi. Oke. Pinjol ini adalah pinjam meminjam berbasis digital yang tidak ada jaminan. Ya, jadi kalau Anda berinvestasi dengan bunga yang tinggi, otomatis ada juga resiko yang tinggi, rentan tidak dibayarkan. Dan bagaimana si pinjol merekrut hal ini? Pinjol menerapkan bunga yang cukup besar, denda yang cukup lumayan. Seandainya pinjol, ini saya bilangin sama Anda ya, kenapa dia tidak bisa rugi? Seandainya dia meminjamkan uang kepada 1000 orang atau 100 orang, ya, itu 10% aja dari nominal orang yang dia pinjamkan membayar, itu sudah mengcover sebanyak 100 atau 1000 orang tadi. 10% saja orang yang melakukan pembayaran. Karena dengan bunga dan nominal yang cukup fantastis. Pinjam 1 juta aja bisa orang itu melakukan perpanjangan dan akhirnya nominal yang dia bayarkan mencapai 10 juta. Ini 1 juta aja baru. Ya, kebayang nggak sama Anda? Ada yang minjam 100 orang, 10 orang berada di titik ketakutan, berhasil dikuasai oleh debt collector, yang 10 orang ini mampu menutupi hutang 90 orang. Ya, gimana pinjol mau bangkrut? Bayangin, misalnya Anda 500.000 orang ya menonton saya hari ini gitu ya, atau misalnya dari subscriber saya ya yang gagal bayar 500.000 orang, yang meminjam sebanyak 5 juta orang. Dari 500.000 orang ini pinjol sudah bisa mengcover, membalikkan modal atas yang dia bagikan ini. Dan itulah dia menerapkan bunga yang cukup besar dan cukup ngeri gitu loh. Ya, makanya mereka mencarilah debt collector yang memang berkualitas dalam segi pengancaman dan penekanan, bukan berkualitas dari segi pemikiran, tidak. Yang dia butuhkan itu cuman Anda mampu nggak ini? Ya. Jadi si debt collector ini ketika bekerja itu diberikan tantangan, mampu nggak Anda menaklukkan hal ini? Ya, kalau mampu silahkan. Ini bonus yang dijanjikan. Ya, itulah makanya kenapa pinjol itu sampai detik ini masih ada di Indonesia. Jadi walaupun Anda gagal bayar sebanyak 100 orang, tapi 10 orang di dalamnya telah melakukan pembayaran, itu semuanya akan imbang. Dan itu dia akan balik dengan untung-untung yang ada gitu. Kan saya bilangin, utang 1 juta aja, 1 orang bisa membalikin dengan nominal 10 juta. Ya, dengan perpanjang, percicil, panjang, percicil. Ya, gimana nggak bisa mengcover dengan jumlah ini? Ya, jadi disitulah kelicikan. Karena dia tahu nih, pinjaman ini tidak ada jaminan. Sehingga yang menjadi jaminan adalah data-data pribadi yang ada di dalam smartphone Anda. Karena dia tahu orang-orang Indonesia pasti berpegang teguh dengan yang namanya sebuah kehormatan, nama baik, ya, dan masih banyak pencitraan-pencitraan yang terjadi. Dan dari situlah dia menghajar diri Anda habis-habisan gitu loh ya. Kalau Anda tidak percaya, si pinjol tidak akan mungkin mencairkan kalau Anda mempunyai nomor handphone yang masih baru. Ya, karena memang pegangan dan kekuatan mereka itu adalah data pribadi yang ada. Dia nggak ada jaminan lain nih. Dia memberikan dana kepada Anda tidak ada jaminan, tapi jaminannya adalah data yang ada di smartphone Anda. Sehingga dengan mudahnya dia melakukan caci maki, penekanan terhadap diri Anda untuk mengambil kembali uang yang telah mereka berikan berlipat-lipat ganda. Ya, sampai nggak pemikiran Anda?
Ya, jadi kalau yang bertanya kenapa pinjol itu tidak bisa hilang di Indonesia, tidak pernah bangkrut meskipun sudah banyak yang gagal bayar. Kalau Anda gagal bayarnya 100 orang, ya, dia nggak peduli nih, dia bisa menggratiskan ke 90 orang asalkan 10 orang mereka dapat. Ya. Jadi antara pinjaman yang meminjam sebanyak 100 orang ini, yang dia targetin cuma 10 orang saja melakukan pembayaran, sudah bisa menutupi hutang yang 90 orang ini. Ya, dan sisanya ya sudah data-data pribadi Anda, itulah yang akan digilir nantinya. Ya, sampai di situ teman-teman semuanya paham intinya. Kalau saya pribadi, jangan pernah mengeluarkan uang yang tidak ada di dalam saku Anda. Dengan begitu Anda akan mengatasi untuk terjebak di dalam dunia hutang untuk kedepannya. Ya, tapi kalau Anda memaksakan diri mengeluarkan uang yang tidak ada di dalam saku Anda, otomatis apa? Anda pasti akan melakukan hutang, meminjam di sana, meminjam di sini. Ya, itu akhirnya. Yang penting jangan ikuti gaya hidup Anda, tapi pikirkan kebutuhan hidup. Ya, buang jauh-jauh keinginan hidup, tapi berpatoklah kepada kebutuhan hidup kita. Apa yang paling kita butuhkan hari ini? Makan, minum, hanya sebatas itu. Ya sudah, makan minum saja dulu. Makan, minum, kontrakan, pendidikannya sudah. Nggak perlu Anda butuh iPhone, nggak perlu butuh healing kesana kesini, hanya sebatas foto untuk media sosial. Itu mengikuti gaya hidup. Ya, mungkin dari situ teman-teman bisa paham, dan mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman bisa terbantu semuanya dan tidak ada lagi yang nyemplung ke dalam dunia hutang, apalagi pinjaman online. Ini cukup ngeri banget dan sangat menyiksa Anda, dan ini bukan solusi di tengah kesulitan hidup. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.